Oke, shalom, selamat pagi. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bersekutu lagi bersama-sama, berkumpul di dalam nama Tuhan. Kita bersyukur buat kemurahan, kebajikan Tuhan yang terus kita nikmati sampai hari ini. Sungguh Ebenezer, sampai sejauh ini Tuhan masih menolong kita. Kalau kita boleh ada di hari ini, semua karena Tuhan. Semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang Kau berikan bagi kami. Sehingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Terima kasih kami boleh terus menikmati kasih setia-Mu yang selalu baru setiap pagi dalam hidup. Rahmat-Mu yang tak pernah habis-habisnya, yang tak pernah berkesudahan dalam hidup. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami berterima kasih karena Kau baik bagi kami. Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau sangat baik bagi kami. Engkau selalu baik bagi kami. Kasih-Mu tak pernah berkesudahan. Sebab itu pagi hari ini kami menghampiri tanpa kasih karunia, dengan hati bersyukur, dengan mulut yang penuh dengan pujian. Sebab Engkau-lah Tuhan perlindungan kami. Tuhan, Engkau-lah pengharapan kami. Terima kasih Tuhan. Percaya hanya kepadamu, Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Pengharapan bagi kami. Tuhan, Kau
sekali lagi katakan Tuhan kaulah pengharapan. Tuhan kaulah pengharapanku. Amin. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Amin. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya kami kami puji, kami muliakan nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya. Sebab Engkaulah pengharapan kami.
lain selain Engkau Yesus Tuhan. Hanya di dalam-Mu, hanya di dalam-Mu kami aman. Haleluya. Segala perkara bagi kami. Ulurkan tangan-Mu, beri pertolongan bagi kami. Kau beri yang terbaik bagi kami. Semua yang mendatangkan kebaikan, mendatangkan damai, sejahtera dan sukacita, semuanya datang daripada-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Engkau baik, Engkau baik. Sebab tidak ada Allah yang seperti-Mu, tidak ada yang lain, hanya Engkau. Haleluya. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Sebab Engkaulah satu-satunya, sebab Engkaulah segalanya bagi kami. Hanya di dalam-Mu, hanya di dalam-Mu kami aman, kami tenang. Bahkan di tengah badai sekalipun Tuhan. Sebab Engkau lebih besar daripada apapun juga yang kami hadapi. Dan Engkau sanggup menolong kami, memampukan kami, menolong kami. Haleluya.
mau terus tinggal di dalam-Mu. Engkau yang melingkupi kami, Engkau yang menaungi kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Aman di dalam-Mu Tuhan. Kami tenang di dekat-Mu. Sebab Engkau Allah yang melingkupi kami. tenang sebab Engkau Allah kami. Bahkan di tengah badai sekalipun. Karena kami percaya Engkau ada bersama dengan kami.
Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami di tengah badai sekalipun. Karena kami tahu terkadang Engkau membiarkan badai menerpa hidup kami. Tapi satu hal yang kami percaya, Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau tidak menenangkan badai di sekeliling kami. Tapi Engkau memberikan ketenangan dalam hati kami. Sehingga kami tetap tenang di tengah badai sekalipun. Kami bersyukur kami punya Allah yang seperti itu. Dan sungguh kami mau hidup kami tidak ditentukan oleh keadaan di sekeliling kami. Karena sungguh hidup kami sangat ditentukan karena Engkau ada bersama dengan kami. Suatu dalam tinggal tenang dan percaya itulah letak kekuatan kami. Dan kami mau lakukan hal itu dalam segala keadaan. Untuk kami tetap tinggal tenang dan percaya kepada-Mu. Mempercayakan sepenuhnya hidup kami. Dan kami percaya semua yang terbaik itu datangnya daripada-Mu. Untuk kami bersyukur dalam segala keadaan kami. Dan kami percaya dalam segala keadaan itu Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Bapa, terima kasih. Pagi hari ini kami boleh bangun lagi. Kami boleh bersekutu bersama-sama menikmati hadirat. Dan kami juga mau terus menikmati firman-Mu. Untuk kami buka hati kami. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman-Mu. Untuk kami memahami firman-Mu. Dan kami percaya firman-Mu. Dan kami melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Silakan Pak Ramli. Baik, terima kasih Pak Heri buat kesempatan yang diberikan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Kita akan melanjutkan renungan saat teduh harian kita pada hari ini. Melanjutkan apa yang kemarin sudah disampaikan Ko Buyung kepada kita. Kemarin perikopnya tentang bagaimana peristiwa Saulus bertobat, berjumpa dengan Tuhan di dalam perjalanan ke Damsyik. Dan hari ini kita akan melanjutkan di perikop di mana Saulus ada di dalam lingkungan saudara-saudaranya. Sebelum saya bacakan, mungkin sedikit resumenya dulu. Kalau kita baca nanti ayat-ayat ini, perikop ini, ya, mari kita mengimajinasikan, membayangkan, ya, bagaimana Saulus sebagai orang baru, sebagai petobat baru di dalam Tuhan, dan begitu banyak tantangan yang dia terima, sama seperti yang sudah dikatakan oleh ayat sebelumnya oleh Tuhan, ya, ayat 16 itu, kisah 9, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus dia tanggung oleh karena namaku. Ya, jadi baru-baru saja dia sudah begitu banyak mengalami penderitaan, penolakan, dan ancaman akan dibunuh dan lain sebagainya. Ya, tapi kita lihat pada akhirnya Paulus menjadi seorang rasul yang luar biasa, yang menulis begitu banyak kitab, ya. Dan apa peran komunitas di dalam kehidupannya nanti kita akan lihat. Kita akan mulai ayat 19.
Ayat 19b, Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Ya, jadi dari perikop ini kita nanti akan belajar, ya, ada beberapa hal. Yang pertama, ayat yang 19b, Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsik. Jadi ketika Saulus bertobat dan bertemu dengan Tuhan, dia tinggal beberapa hari ya bersama-sama dengan murid-murid di kota Damsik. Kemudian ayat 20 mengatakan ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Nah ini yang luar biasa ya. Beberapa hari saja setelah bertobat, ya, walaupun konteks beberapa hari ini ada perbedaan beberapa pendapat ya, tapi mungkin kita ikuti konteks yang beberapa hari saja. Saya menganggap bahwa ini luar biasa, cepat sekali ya. Saulus bertobat, kemudian beberapa hari tinggal bersama-sama dengan murid-murid, dan langsung dia bersaksi, langsung dia memberitakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Ya. Nah, nanti mungkin kita bisa kasih pendapat ya mengapa bisa seperti itu. Tapi tentu saja ya pengetahuan Paulus tentang kitab Perjanjian Lama ya itu sangat membantu dia untuk bisa mengajar dan bersaksi dari apa yang dia dapat, apa yang dia rasakan, apa yang dia alami ketika dia bertemu dengan Tuhan. Ya. Nah, pelajaran yang lain mungkin dalam hal ini, dalam poin ini adalah ini berhubungan juga ya dengan bagaimana kita membina orang-orang baru ya. Jadi orang-orang baru itu memang harus segera kita motivasi ya untuk mereka bersaksi ya kepada keluarganya, kepada temannya, kepada lingkungannya ya. Karena apa? Karena jadi dulu pernah juga ada konsep orang baru itu
harus dipulihkan dulu, harus disembuhkan dulu, harus dijadikan dewasa rohani dulu, baru kita utus, kira-kira seperti itu ya. Tapi kalau kita lihat bagaimana kehidupan Paulus ya dalam hal ini, baru beberapa hari dia bertobat, dia sudah sangat efektif, dia bersaksi, bahkan di ayat 27 dikatakan akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan dia membingungkan orang-orang Yahudi ya. Jangankan orang-orang Yahudi ya, kita juga bingung ya, lihat dia dulunya begitu kejam sebagai pembunuh, ya penghancur jemaat. Nah sekarang begitu berapi-api, berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Mungkin itu yang pertama yang saya dapatkan. Yang kedua, ya, yang kedua adalah dari perikop ini kita belajar bagaimana peran daripada komunitas orang percaya yang menerima dia, ya, waktu di Damsyik, walaupun komunitas orang percaya di Yerusalem menolak dia karena memang takut, ya, jangan-jangan ini cuma akal-akalannya Saulus pura-pura bertobat, ya, tapi sebenarnya ingin mengetahui lebih banyak lagi tentang murid-murid. Jadi ya mungkin wajar saja ya kalau mereka ketakutan ya sehingga mereka menolak Paulus pada waktu itu ya. Tapi murid-murid di Damsyik menerima dia pada waktu itu sebelum dia pindah ke Yerusalem ya. Nah, kita melihat murid-murid ini menerima dia ya, tidak menghakimi dia, tidak menghakimi masa lalunya ya. Bahkan ketika mau dibunuh ya, ketika mau dibunuh oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu, mereka menolong dia, ya, menurunkan dia dari tembok, ya, menyelamatkan dia sehingga dia bisa lari atau pindah ke Yerusalem, ya. Jadi kita lihat bagaimana peran komunitas di dalam hal ini, ya. Apalagi nanti komunitas yang di Yerusalem pada akhirnya menolong dia untuk membantu dia pulang ke kampung halamannya, ke Tarsus, dengan mengantar dia ke Kaisaria, di kota pelabuhan Kaisaria. Jadi peran komunitas di sini menurut saya luar biasa. Ya. Kita harus belajar juga akhirnya menjadi komunitas yang aman, yang menjadi komunitas yang nyaman, komunitas yang tidak menghakimi, bukan komunitas yang tidak aman dalam arti ada penghakiman-penghakiman, ada gosip-gosip kecil, ya, rahasia-rahasia kita tidak aman. Nah, ini penting bagi kita, ya, untuk menjadi komunitas yang sungguh-sungguh aman bagi orang-orang baru, ya. Mungkin bahasanya seperti ini, tidak bisa kita bayangkan ya kalau Paulus sebagai petobat baru ya dia pada waktu itu tidak diterima dan tidak ditolong oleh jemaat yang ada di sana ya mungkin tidak ada Paulus yang seperti sekarang ini ya mungkin ya seperti itu. Jadi poinnya adalah apa? Poinnya adalah kita harus menjadi komunitas yang welcome terhadap orang-orang baru, apapun latar belakangnya. Kita tidak boleh menghakimi, ya. Komunitas Komsel haruslah menjadi tempat yang aman, ya, bagi orang-orang baru. Orang-orang baru bisa nyaman, bisa cerita, bisa merasa tenang ada di tengah-tengah komunitas. Itu yang saya lihat poin yang penting di dalam perikop ini. Yang terakhir adalah selain peran komunitas, saya melihat peran yang luar biasa dari Barnabas. Ya. Nah, waktu pindah karena mau dibunuh di Damsyik, ya murid-murid menyelamatkan Saulus untuk lari ke Yerusalem. Nah, di Yerusalem dia tidak diterima pula. Ya. Untung ada Barnabas yang menerima dia. Ya, yang menerima dia dan Barnabas membawa Saulus kepada rasul-rasul dan meyakinkan rasul-rasul bagaimana
Saulus sudah bertemu dengan Tuhan, bagaimana dia bersaksi dengan sangat berani, ya, bagaimana dia berkhotbah, ya, sampai akhirnya rasul-rasul pun menerima Saulus di tengah-tengah mereka, dan Saulus pun terus melayani, terus bersaksi, ya. Jadi Barnabas sekali lagi menerima, menemani, bahkan mungkin memuridkan, ya, dan meneguhkannya ke rasul-rasul, ya. Nah, sampai akhirnya dalam pelayanannya mereka pun pada akhirnya membawa, seperti yang tadi saya bilang, membawa Saulus ini untuk pulang ke Tarsus, ya, pulang ke Tarsus, pulang ke kampung halamannya, ya, dia pulang ke kampung halamannya. Nah, yang menarik adalah Bapak Ibu, ya, setelah pulang ke Tarsus, tidak ada lagi dicatat kisah tentang Saulus pada waktu itu, ya, artinya tidak ada yang tahu di Tarsus dia ngapain. Bisa saja dia memang tetap melayani di sana, ya, tetapi dia masih tetap di Tarsus dalam beberapa waktu yang lama, tidak disebutkan waktunya. Tetapi yang menarik adalah ketika Barnabas diutus, ya, akhirnya Barnabas pergi ke Tarsus dan dia mencari Saulus, ya. Itu tertulis di dalam Kisah 11 ayat yang ke-25, ya, dikatakan di sana, lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia, ya. Jadi Barnabas pergi, ya, ke Tarsus khusus untuk mencari Saulus, dan tentu saja bukan sekedar mencari, dia mengajak Saulus untuk mulai merintis jemaat dari kota ke kota yang dimulai dari Antioquia pada waktu itu, ya. Nah, di sini saya melihat bagaimana peran Barnabas yang sangat luar biasa, ya. Jadi seandainya sekali lagi, ya, tidak ada orang seperti Barnabas, mungkin kita tidak mendapatkan Paulus, ya. Oleh karena itu, ya, pelajarannya adalah di dalam pelayanan biarlah Tuhan memakai peran-peran kita. Mungkin peran kita tidak besar, ya, tapi peran kita cukup penting di dalam setiap pelayanan, ya. Mungkin Tuhan tidak memakai kita seperti Paulus yang berkhotbah dengan berani, yang mengajar dengan sangat pintar, ya. Tapi peran kita mungkin bisa seperti Barnabas di belakang layar, ya, memuridkan, ya, meneguhkan, mengajak, menemani, ya. Itu juga sudah sangat-sangat penting, ya. Oleh karena itu, ya, hari ini dua poin ini yang ingin saya sharekan kepada kita, mungkin untuk bisa kita diskusikan bersama-sama, ya. Bagaimana awal-awal pertobatannya Paulus begitu sangat membutuhkan peran komunitas, ya, komunitas yang mau menerima dia, tidak menghakimi dia, mau menolong, menjaga, ya, menemani dia. Ya, kita belajar biarlah juga komunitas-komunitas kita pada hari ini, ya, menjadi rumah paling aman bagi orang-orang yang baru, ya. Mereka tidak merasa dihakimi, mereka merasa diterima, ya, sehingga rencana Tuhan boleh digenapi dalam hidup mereka. Dan juga pentingnya peran Barnabas yang menerima Saulus, ya, menemani Saulus, bahkan mungkin memuridkan, menguatkan, dan juga mengajak, ya, mengajak Saulus untuk melakukan pekabaran Injil dari satu kota ke kota yang lain sampai akhirnya Saulus menjadi rasul yang besar, ya. Jadi tidak terbayangkan, ya, tidak terbayangkan bagi saya, ya, tidak terbayangkan bila tidak ada komunitas dan tidak ada Barnabas, mungkin apakah kita masih mendapatkan Rasul Paulus pada hari-hari ini, ya. Jadi sekali lagi poinnya adalah yuk kita mainkan peran kita apapun itu, sekecil apapun itu, ya, itu semuanya sangat penting dan sangat berguna bagi pekerjaan pelayanan Tuhan, ya.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Eri. Saya kembalikan kepada Pak Eri. Terima kasih, Tuhan Oke, memberkati. terima kasih Pak Ramli buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Tentu menjadi sebuah pembelajaran yang sangat-sangat penting bagi kita. Karena saya percaya kita juga akan menghadapi situasi seperti apa yang dialami oleh Barnabas secara khusus tentunya. Kalau dari sisi Paulus, ya kita bisa bayangin sebuah dilema mungkin kalau saya boleh pakai istilah itu. Di satu sisi orang-orang komunitas lama dia itu pasti marah, benci dengan dia. Makanya kita baca dari kisah ini, mereka berusaha membunuh Paulus. Tapi di satu sisi, orang-orang percaya belum bisa 100% menerima. Karena orang-orang murid-murid waktu itu masih bingung, benar nggak sih Paulus ini bertobat? Jangan-jangan modus. Ya saya tidak tahu apakah pola pikir orang 2000 tahun yang lalu itu mirip dengan zaman sekarang, tapi saya pikir zaman sekarang pola pikir kita lebih banyak dihantui ketakutan, karena memang firman Tuhan katakan di satu sisi, di hari-hari terakhir kan kejahatan itu semakin banyak modusnya, sehingga rasa curiga orang itu hari-hari ini saya pikir jauh lebih tinggi dibanding dengan 2000 tahun yang lalu. Tapi memang pagi ini kita belajar dari satu sisi sebagai Saulus, kita bisa bayangin betapa dia juga bingung nih. Dari satu sisi dia mau dibunuh oleh kelompok lama dia karena mereka merasa dikhianati oleh Saulus, tapi di satu sisi kelompok baru belum sepenuhnya menerima. Tapi tentu kita belajar bersyukur ya, bahwa orang yang benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan, itu dia nggak dipusingkan dengan kelompok A, kelompok B yang mau bunuh dia kah, mau terima dia atau enggak pusing. Yang penting Tuhan terima aku. Makanya sebagai orang percaya, kita harus sadar dan kita bersyukur akan 3 hal kebutuhan mendasar manusia, yaitu diterima, dihargai, dikasihi, bahwa kita hanya memperoleh seutuhnya itu dari Tuhan. Kalau kita ada di posisi seperti Saulus, ketika orang masih meragukan pertobatan kita, sungguh-sungguh nggak, jangan-jangan modus nih, ya jangan tersinggung Bapak Ibu. Sekali lagi, semua orang punya hak berpikir apapun tentang kita. Bahkan semua orang punya hak untuk ngomongin apapun tentang kita. Makanya ada prinsip yang selalu sering saya ajar, kita nggak bisa jaga mulut orang, tapi kita bisa jaga hati kita. Nah, saya bersyukur melalui kisah ini kita diajar bagaimana Saulus itu bisa menjaga hatinya. Sekali lagi, ini bukan urusan yang gampang bagi saya ada di posisi Saulus, Bapak Ibu. Di satu sisi dia dibenci oleh kelompok lamanya karena mereka merasa dikhianati, tapi di satu sisi kelompok baru di mana dia mau menceburkan diri belum sepenuhnya bisa menerima karena track record masa lalunya. Nah, tapi sekali lagi bersyukur karena Paulus punya prinsip, karena dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus, itu yang membuat dia teguh. Sehingga dia percaya orang boleh nggak terima dia, tapi Tuhan terima dia. Orang boleh curiga dia, tapi dia percaya Yesus menerima dia apa adanya. Nah, yang kedua seperti Pak Ramli bilang tadi, kalau kita ada di posisi seperti murid-murid, ada orang baru yang percaya, dan apalagi kalau punya track record masa lalu yang kelam, yang benar-benar kacau, milikilah hati seperti Barnabas. Karena saya percaya Barnabas itu memiliki hati Yesus. Karena kita tahu Yesus itu orang yang bisa menerima siapapun apa adanya. Seperti dia bisa menerima Yudas 3,5 tahun menjadi murid yang bersama-sama dengan dia. Sekalipun dia tahu Yudas punya modus tersendiri, punya hidden agenda. Bagaimana kita tahu bagaimana Yesus bisa menerima perempuan Samaria,
Bagaimana Yesus bisa menerima wanita yang berzina. Nah, sekalipun, sekali lagi saya katakan, hari-hari ini mungkin pikiran kita dipenuhi dengan berbagai macam berita, bahkan mungkin Bapak Ibu juga pernah mengalami menerima orang yang baru bertobat, ternyata merasa dikecewakan. Beberapa kali jemaat terkadang telepon gini, Pak, si A ini mau ngelamar kerja nih. Menurut Bapak gimana, kira-kira bisa diterima nggak ya? Karena track record dia masa lalunya. Mungkin contoh, dia dulu biasanya bermasalah dalam keuangan. Ini gimana nih, dia mau ngelamar kerja di tempat saya. Saya cuma ngomong dua hal. Satu, kita harus memberi kesempatan orang untuk bertobat. Itu yang penting, sikap hati seperti itu. Kita jangan memenjarakan orang dengan label dan track record masa lalu dia. Satu, orang itu bisa bertobat kok. Dan saya selalu mengajar orang, kuasa penerimaan itulah justru yang akan meneguhkan pertobatan seseorang. Contoh sederhananya adalah, kenapa ada begitu banyak orang yang keluar dari penjara, sebenarnya mereka pengen bertobat, tapi akhirnya kenapa mereka kembali lebih jahat seperti Lukas katakan, bukan lagi cuma satu iblis yang masuk, tapi ajak 7 kawannya. Kenapa? Karena orang-orang di luar nggak terima dia. Orang-orang di luar sudah langsung menutup pintu dengan asumsi, dengan ketakutan, wah track record dia masa lalu. Jika terkadang ada orang ngomong gini, beberapa mantan napi yang pernah mungkin ketemu dulu dengan saya, kayaknya susah Pak ya jadi orang baik tuh Pak ya. Kayaknya lebih enak tuh jadi orang jahat deh. Komunitas orang jahat itu lebih solid Pak. Ini saya mau masuk menceburkan diri jadi orang baik, tapi kayaknya orang-orang itu orang munafik semua. Yang ngomong orang baik tapi nggak bisa terima apa adanya. Nah, tapi kembali ke poin yang saya katakan tadi, kuasa penerimaan. Nah, yang kedua saya biasanya nasihati gini, kan Bapak yang punya perusahaan, Bapak yang bisa monitoring semua keuangan. Dan tentu kita punya Tuhan yang menjadi sumber hikmat bagi kita untuk kita menjaga harta kita tadi supaya tidak memberi celah bagi pertobat baru mungkin. Contohlah kok sederhananya dia dulu tukang tipu, makan uang perusahaan. Terus dia mau ngelamar kerja. Ya jangan buka celah perusahaan kita untuk dia melakukan hal yang sama. Jadi dua hal ini sih biasanya saya nasihatkan kalau ada beberapa jemaat yang telepon, menurut Bapak seperti apa? Kalau saya cuma dua hal itu. Selalu beri kesempatan kepada orang untuk mengalami pertobatan dan perubahan. Kalau kita tahu celahnya, kelemahan orang itu apa, ya kita harus berjaga-jaga. Bukan takut, tapi kita menolong supaya orang tersebut tidak jatuh di dosa yang sama, di lubang yang sama. Toh kita yang punya hak jaga uang kita. Jadi jangan, wah kayaknya suatu saat benar-benar jebol mungkin loh. Yang salah ya sepenuhnya bukan dia dong. Seperti Bang Napi bilang, kejahatan itu bukan karena direncanakan, terkadang karena ada kesempatan. Makanya kita jangan ciptakan kesempatan. Nah, gimana caranya? Seperti Barnabas, didampingi pelan-pelan. Nah, saya belajar praktek dalam hidup ini. Ketika ada orang yang mungkin semua orang nggak mau terima, saya tetap welcome terima. Pernah sekali dua kali tertepu? Iya, pernah. Tetapi apakah itu menyurutkan saya untuk tetap menerima orang apa adanya? Enggak. Tapi dengan berjalannya waktu, saya semakin harus benar-benar semakin peka dan dengar suara Tuhan, bergantung. Jadi bukan arti gini loh, kita ini kadang kan memang diajar penuh belas kasihan. Tapi terkadang penuh belas kasihan kita melupakan hikmat dan tuntunan dan arahan suara Tuhan. Nah, jadi semakin hari semakin bertumbuh. Jadi kita tetap menerima orang lain apa adanya. Apalagi pertobat-pertobat baru dengan track record masa lalu yang benar-benar kelam. Kita belajar menerima,
Tapi kita juga menolong mereka dengan kita tidak membuka celah bagi mereka untuk jatuh di dosa yang sama. Miliki hati seperti Barnabas, karena saya percaya Barnabas memiliki hati Yesus. Bayangin Bapak Ibu, 3,5 tahun seperti saya pernah katakan, Yesus tahu, murid-murid aja tahu kasak kusuk mungkin mau depak si Yudas. Tapi sampai detik terakhir, Yesus tetap menerima Yudas apa adanya. Ya balik-balik keputusan kan di tangan itu. Tapi ke poin yang pertama tadi, Saulus, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia juga nggak pusing dengan kelompok lama dia yang merasa dikhianati, ingin membunuh dia. Dia juga nggak pusing dengan kelompok baru yang belum sepenuhnya menerima. Tapi sekali lagi, belajar seperti Barnabas, seperti yang terakhir Pak Ramli tadi katakan, bahkan sampai Barnabas cari Paulus ke Tarsus. Karena kalau dibiarin, nggak dicari-cari, itu dalam rentang waktu berapa lama, mungkin seperti Pak Ramli tadi katakan, kita nggak akan pernah menemukan Paulus yang menulis 13 surat kepada jemaat-jemaat mula-mula. Bisa terhilang. Kan itu tadi memang nggak gampang. Petobat baru dengan track record masa lalu kelam, nggak boleh sendirian Bapak Ibu. Karena dia ada di dua sandwich effect kan mungkin ya. Dia tergencet. Di satu sisi kelompok lamanya merasa dikhianati, sementara kelompok baru belum sepenuhnya menerima dia. Sandwich syndrome. Nah, mari miliki hati seperti Barnabas, apalagi kalau kita ketemu orang-orang yang punya sandwich syndrome tadi. Dia bingung antara dua kubu yang menekan dia. Butuh komunitas, sangat butuh komunitas. Karena saya pikir sekuat-kuatnya Saulus, kalau dia sendirian, mungkin seperti Pak Ramli bilang tadi, nggak ada Paulus. Tapi bersyukur pagi hari ini kita diingatkan, tentu dari dua sisi saya katakan, kalau kita di posisi Saulus, yuk biarlah perjumpaan kita dengan Tuhan itu lebih dari cukup untuk kita tetap setia sampai akhir. Terserah orang terima nggak terima kita. Tapi di sisi yang lain kita harus jadi seperti Barnabas yang bisa menerima orang apa adanya, terlepas masa lalunya. Bagian kita adalah menerima dia, karena kuasa penerimaan yang akan meneguhkan pertobatan dia. Dan yang kedua ya kita harus hidup bergantung sama Tuhan, peka dengan suara Tuhan, supaya kita tidak merasa tertipu nanti. Kita tidak merasa dimanfaatkan, sehingga akhirnya kita kecewa dan akhirnya kita menutup diri, nggak mau terima orang. Oke, itu saja sih mungkin yang ingin saya sampaikan, menambahkan apa yang Pak Ramli tadi sampaikan. Ada mungkin di antara Bapak Ibu yang mau menambahkan, atau mungkin punya pengalaman menerima orang yang baru bertobat, akhirnya merasa dikecewakan. Atau punya pengalaman yang baik menerima orang yang bertobat dengan masa lalu kelam, tapi Bapak Ibu konsisten, dampingin, sampai akhirnya hidup orang tersebut jadi berkat hari ini. Ada yang mau cerita Bapak Ibu? Yuk, Pak Ahai, silakan. Shalom ya teman-teman, selamat pagi semua. Kalau saya sih Pak, bertobat baru juga Pak. Kalau saya lebih nggak pernah percaya hari ini saya bisa ikut Yesus. Pada awalnya saya juga termasuk orang yang membenci gereja juga. Tapi berjalan waktu Pak, saya benar-benar ditangkap Tuhan Pak. Ya, ditangkap Tuhan sama dengan pemuyung Pak. Pakai ayat itu juga Pak. Saya bukan diajak ya apa. Saya cuma lihat di status teman saya aja, buka status Yohanes 15 ayat 16 itu satu kata aja Pak. Melalui satu kata itu saya kayaknya remah Pak. Benar-benar remah. Saya ya sebelumnya hidup saya sih memang saya hidup di dunia malam lama Pak ya. Buat saya anak dunia malam semua. Saya selalu jatuh dalam dosa dan selalu tidak pernah menang dalam dosa Pak. Tapi setelah saya dapat ayat ini, saya remah beberapa bulan Pak. Saya
percaya bahwa ini dari Tuhan, dari Yesus. Saya nggak tahu Yesus Tuhan atau enggak, Pak. Saya tahunya Yesus aja. Ini firman ini sangat meneguhkan saya, Pak. Saya belajar, saya berdoa aja sendiri di kamar, Pak. Saya ngomong, saya nyanyi-nyanyi aja sendiri, Pak. Kayak orang, ya, saya nggak ada komunitas ya, Pak. Saya malu yuk mau kemana-mana, Pak. Karena hidup saya selama ini kan ya cukup, kalau di Bungo cukup, karena tiap hari ke dunia malam kan. Saya juga malu kalau tahu-tahu mau bertobat seperti ini kan, kayak nggak ada jalan aja, kayak nggak ada kerjaan aja. Nah, ini yang membuat saya memberanikan diri lagi. Setelah saya bebas, saya berani ke gereja, Pak, sendirian aja. Saya sudah nggak sanggup, saya mau ke gereja lah, mau lihat gereja itu seperti apa. Saya pengen tahu seperti apa. Saya ke gereja beberapa kali, 2 kali. Setelah itu di gereja, bukan di gereja kita, Pak, bukan di gereja Pelita, di gereja Pak Denny kan, Haji Bungo kan. Tapi saya sendiri ya, Pak, nggak ada teman, nggak ada siapa. Terus suatu hari saya dipertemukan, ya saya ini rencana Tuhan juga, Pak. Saya dipertemukan dengan Rudi. Rudi juga teman mabuk saya juga dulu, Pak. Sudah bertobat, dia masih ikut Tuhan juga, dia senang saya ajak juga, tidak mabuk aja itu. Setelah kami cerita di yayasan, saya ceritain saya ada dapat ayat ini gini. Nah, si Rudi ngomong, wah itu berarti ikut saya aja lah di gereja aku, kita kumpul aja, nanti kamu dengar dulu khotbah itu, nanti setelah itu kamu pilih lah mau kemana. Berjalan waktu saya ikut Rudi itu ke gereja Pelita ini sekali, Pak. Ke gereja Pelita, saya remah, Pak, di Pelita ini kayaknya peneguhan saya lebih cocok di sini, karena saya percaya ada Roh Kudus. Saya ke Pelita. Berjalan waktu, saya jalan-jalan ke Rudi, kami juga ngomong-ngomong, dia ajak saya pemuritan aja, kita pemuritan dulu. Nah, saya lebih suka, Pak, karena saya juga percaya, saya nggak mungkin kalau cuma gini-gini aja, nggak bertumbuh. Saya nggak tahu, nggak mungkin lah seperti ini, ikut agama saya sebelumnya juga saya begini. Saya nggak mau begini lagi. Saya pengen berubah, pokoknya saya pengen berubah lah. Saya mau tinggalin semua kesalahan saya. Ya, saya dimulai oleh Pak Kamli, ya sangat luar biasa, kayak saya diteguhkan, belajar, walaupun tengah malam kami pulang, tapi kami berapi-api, kumpuli teman-teman. Kok berjalan waktu ini semua jadi ada semangatnya menggebu-gebu, kasih mula-mula kami sama jadi berjalan waktu. Saya ajak teman saya, waktu ada 3 orang berjalan waktu, berjalan sampai saat ini terbangun lagi komunitas keluarga kan. Padahal sebelumnya belum ada komunitas Tionghoa kan. Sejak saya masuk, saya kema, saya sih agak fanatik, Pak, ya. Terus aja sejak saya jadi saya banyak orang yang mencela saya juga. Saya sangat di tekan, tapi saya tak teguhkan hati saya saja. Saya lebih baik jadi fanatik daripada saya munafik. Saya nggak mau lagi hidup di sama saya tinggali semua, Pak. Jalan waktu saya tinggali semua. Banyak teman-teman yang menghakimi saya, kamu paling 3 bulan aja lah, pasti kamu ikut Kamila, ikut kembali ke zona kamu. Ya. Saya dimulai, saya nggak kembali ke situ lagi, Pak. Tapi saat ini saya bisa menang, Pak, dalam partai. Nah, kita bersyukur buat hidup Ko Ahai, karena Ko Ahai sama seperti Saulus, dan kita berdoa dan kita percaya Ko Ahai sudah jadi Paulus sekarang, setia melayani Tuhan. Tentu seperti apa yang Saulus alami, tentu Ko Ahai juga pernah alami. Kita bersyukur Ko Ahai diteguhkan oleh firman Tuhan dalam Yohanes tadi. Bukan Ko Ahai yang memilih, tapi Tuhan yang memilih. Itu yang membuat Ko Ahai kuat, dan terus Ko Ahai menemukan komunitas yang benar,
yang bisa menerima Ko Ahai. Dan sampai hari ini kita bersyukur hidup Ko Ahai jadi berkat, dan kata kuncinya adalah tetap tinggal dalam komunitas. Oke, terima kasih buat kesaksian hidup Ko Ahai. Nilam tadi mau sampaikan sesuatu? Ada kok. Halo, Ya, halo. kok. Aku tidak bersaksi, cuma aku mau nanya. Kemarin kan aku telat ikut Korambio, jadi tidak ikut karena bangun kesiangan. Nah, ada satu pertanyaan. Di Kisah Rasul pasal 9 ayat 7 itu bilang, maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu, tapi tidak melihat seorang juga pun. Mereka mendengar tapi tidak melihat kan. Terus aku baca di Kisah Rasul pasal 22 ayat 9. Dan mereka menyertai aku memang melihat cahaya itu, tapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Jadi di sini melihat tapi tidak mendengar. Nah itu dari Kisah Rasul 9 itu mendengar tapi tidak melihat. Kalau di Kisah Rasul 22 melihat tapi tidak mendengar. Jadi dari sini aku tuh bingung gitu kan. Sedangkan di Kisah Rasul 22 tuh Paulus yang ngomong, kalau Kisah Rasul itu yang nulisnya Lukas ya Pak ya. Nah itu tolong meminta penjelasannya kok, bagaimana itu, mohon Oke, ditunjuk. kalau penjelasan itu tentu saya nggak bisa jawab sekarang karena harus saya lihat dulu. Kadang memang ada beberapa terjemahan-terjemahan itu kadang memang agak membingungkan. Kita harus kembali kepada teks aslinya dulu. Apakah memang seperti itu? Nah nanti kira. Baru seperti contoh kemarin, istri saya ngomong, sebenarnya yang betul ini anak Ahab 70 atau anak cucu. Karena terjemahan yang satu ngomong anak Ahab 70. Tapi terjemahan apa satunya? Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia masa kini itu anak dan cucu. Nah, itu memang kadang terjemahan-terjemahan itu memang kadang bisa agak ada salah. Nah, jadi dalam kasus ini nanti saya coba baca dan harus dilihat kepada teks aslinya lagi. Seperti itu sih. Karena memang ada banyak hal kadang di terjemahan bahasa Indonesia ini ada banyak bisa miss kalau kita nggak kembali kepada teks awalnya. Nanti saya coba akan baca dan saya coba akan lihat teks aslinya. Dan tentu secara kontekstual kenapa ada perbedaan seperti itu. Padahal penulisnya sama. Nah, seperti itu. Apakah Lukasnya yang salah tulis? Saya pikir enggak, karena Lukas tentu pasti dituntun Roh Kudus, atau salah penulisan, sehingga akhirnya membingungkan. Oke, itu saja Aku sih yang saya bisa jawab pagi ini. aku lihatnya di kitab, King James ya, itu dalam bahasa Inggris, sama juga kok, tulisnya sama kayak gitu, mendengar tapi tidak melihat yang di Kisah Rasul 9, dua-dua melihat tapi tidak mendengar. Tapi ya oke Oh, lah, nanti aku mau dapat jawabannya kok, karena itu bikin aku bingung. oke. Yang penting kamu nggak bingung tentang Tuhan, Meh. Oke, itu saja sih yang bisa saya jawab. Atau mungkin Bapak Ibu pernah mendapatkan hal yang sama dan sudah pernah dapat jawaban dalam case ini? Boleh Bapak Ibu. Karena seperti saya katakan, saya tidak akan menjawab apa yang saya tidak tahu. Karena saya bukan Tuhan yang Maha Tahu. Oke, kalau tidak ada lagi, kembali kepada poin renungan tadi kita tentang Saulus dan Barnabas. Yuk kita praktek dua sisi ini. Oke, silakan Hengki. Mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan Joni. Ya, salam semua. Kita masuk dalam pokok doa pagi kita ini. Bapak, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang selalu mengajarkan kami Tuhan dan mengingatkan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami banyak sebagian dipilih seperti Saulus Tuhan, sehingga Tuhan kami diperlengkapi dan dipersiapkan untuk rencana yang besar untuk kemuliaan-Nya. Kami juga sebagian dipilih sebagai Barnabas yang selalu mengingatkan orang-orang yang baru bertobat, yang selalu mengayomi
selalu membimbing mereka Tuhan. Kau jadikan kami semua Tuhan menjadi satu komunitas yang saling membangun dan saling mengingatkan untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, pagi hari ini Engkau berkati hamba-Mu Pak Ramli Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau semakin pakai dan pelengkapi dia Tuhan. Engkau semakin berkati setiap apapun yang dia lakukan Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, pagi hari ini juga kami berdoa terus Tuhan untuk saudara kami Buyung Christian Tuhan. Engkau memperlengkapi dia dan Engkau mempersiapkan setiap rencana hidupnya Tuhan. Dia rindu kembali Tuhan kerja sebagai pilot Tuhan. Engkau bukakan jalan yang terbaik buat hidupnya Tuhan. Tuhan terima kasih pagi hari ini juga kami berdoa menyerahkan Ibu Junia Megawati Tuhan. Kalau dia sudah menjalani kemo pertama Tuhan. Ya Tuhan kami percaya kuasa-Mu akan memulihkannya Tuhan. Menyembuhkan setiap sakitnya Tuhan. Serahkan Ibu Junia Megawati dalam tangan-Mu Tuhan. Percayakan semuanya. Bapak terima kasih. Kami juga berdoa di pagi hari ini untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan yang memberkati dan Engkau yang memberkati bangsa dan negara kami, mencurahkan damai dan sejahtera-Mu bagi bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan buat setiap hasil bumi dan hasil alam yang sudah Kau sediakan untuk bangsa dan negara kami. Kau berkati Tuhan para pemimpin kami, Kau memberikan mereka hikmat untuk mengolah, mengaturnya, supaya dapat mengolah setiap hasil bumi dan hasil alam untuk kesejahteraan rakyat Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami. Kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Dr. Ramli, silakan tutup dalam doa, Pak. Bapak kami bersyukur, kami berterima kasih buat pagi ini. Tuhan kami sudah berkoramdio, kami mau serahkan apa yang sudah kami sharingkan hari ini untuk kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan kami mau menjadikan Tuhan sebagai penguasa tunggal dalam hidup kami sepanjang hari ini. Kami mau serahkan hati kami, pikiran-pikiran kami, keinginan-keinginan kami, imajinasi-imajinasi kami hanya ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhanlah yang memerintah hati kami seluruhnya. Kami juga menyerahkan perbuatan kami, perkataan kami, supaya kami melakukannya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini, baik bisnis, pekerjaan kami, pelayanan kami, pendidikan kami, apapun itu Tuhan, rumah tangga kami percaya Tuhan pasti menyertai dan memberkati setiap apa yang kami lakukan. Kami mau terima berkat-Mu ya Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati Engkau dan melindungi Engkau, Tuhan yang menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan berkati.